21 hari puasa telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan dengan sisa ini kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan puasa ini, tentunya dengan berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat sekalian. Baik, pada hari ini, siang ini, sebelumnya kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palu, Bapak-bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Tinggi Palu, pejabat fungsional dan yang saya hormati Pak Sekretaris Pengadilan Tinggi Palu, Ibu Panitra sebagai PLH, pejabat fungsional dan struktural yang ada, dan jemaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini yang mengisi ceramah agama ya, tentunya seputaran Ramadan, yaitu Bapak yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palu tentang zakat. Zakat ini akhir Ramadan ini jelas kita ada kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Tentunya di bulan Ramadan kita akan mengeluarkan zakat. Ya, mudah-mudahan dengan sebentar ini zakat ini bisa kita kembangkan tentunya dengan diskusi-diskusi, dan hal mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum memahami tentang zakat seperti apa. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti kita ikuti pemaparan ceramah agama yang disampaikan yang mulia Bapak izin kami sebut namanya Dr. Randu Haji Samsul Bahri SHMH. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan para Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Ibu PLH Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat dan segar bugar setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 21 atau 22 hari. 22 hari ini ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu di ceramah kita ini saya akan menyambung dari aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang disebutkan 12 kali, yang kemarin kita sudah jelaskan tentang sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal memperbanyak referensinya tentang bacaan-bacaan di dalam sholat dan setelah sholat. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Sekarang waktu zakah. Kenapa disebutkan waktu zakah berbarengan itu? Karena sama rukunnya sebagai rukun Islam. Nah, zakat itu masuk dalam kategori rukun Islam. Artinya ketika orang mampu mengeluarkan zakat, orang Islam yang beriman dan bertakwa, ketika dia mampu mengeluarkan zakat, harus mengeluarkan zakat. Nah, itu. Ketika tidak mampu mengeluarkan zakat, ya jangan dipaksakan. Karena zakat ada aturan mainnya. Jadi kita miliki harta itu,
kita miliki uang itu 1 haul. Jadi satu tahun Hijriah. Jadi ingat, bukan 1 tahun Masehi, 1 tahun Hijriah. Jadi misalnya begini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin memperjelas tentang zakat ini, kalau Bapak Ibu membaca bukunya Yusuf Qaradawi, agak tebal itu, di situ semua zakat ada di situ. Jadi zakat mal, zakat harta, zakat profesi, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perdagangan, ada semua hitungannya. Tapi kita di sini karena kita pegawai negeri sipil, kemudian hakim, itu ada zakat profesi. Zakat profesi PNS, zakat profesi hakim, zakat profesi kalau ada dokter, itu. Jadi di ayat lain ada saya share itu, khus min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Itu. Jadi fungsi zakat ini untuk membersihkan harta kita. Itulah yang saya katakan dari awal kemarin itu, terjemahkan bersih itu seluas-luasnya. Nah, jadi ketika badan kita kotor, satu hari bekerja tentu perlu mandi, ya kan? Untuk membersihkan. Kalau badan kita kotor, ya kita perlu mandi pakai sabun. Gigi kita kotor, kita sikat gigi. Nah, itu. Jadi hitungan zakat kita seperti misalnya kita sebagai pegawai menerima gaji. Gaji taruhlah kira-kira 1 bulan berapa? 100 juta. Ya. 100 juta setiap bulan. Dikali 12 bulan. Berarti berapa itu? 1 miliar 200 juta. Ada berpendapat 1 miliar 200 juta ini dikeluarkan dulu kepentingan yang lain. Kepentingan pendidikan, kepentingan transportasi, berapa kali kita naik pesawat, bolak-balik ke Makassar misalnya, itu. Kemudian kepentingan apa lagi yang kita makan, ya. Sisanya itulah yang dikeluarkan 2,5%. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan memang seperti itu keadaannya. Masa mau disikatkan semua, kita belum mau makan. Kita juga mau makan kan? Itu. Jadi kepentingan pribadi dulu tercukupkan. Kemudian sisanya itu nanti 2,5%. Ada juga dia tidak begitu, langsung saja 1 miliar 200 juta kali 2,5%. Itu asas kehati-hatian. Itu. Dia pakai asas kehati-hatian, lebih baik lebih daripada kurang. Makanya dikeluarkan lagi. Coba kalau 100 juta 200 berapa puluh juta itu? 25 jutaan lebih mungkin. Itu. Nah, Bapak Ibu berpikir pasti bilang, 25 juta zakatnya. Banyaknya itu itu. Pasti gitu. Bisa dibayar per bulan. Misalnya Bapak Ibu terima 100 juta 1 bulan. Keluarkan dulu kepentingan. Berapa sisanya? 2,5%. Ada yang seperti itu. Ada yang keluarkan tiap bulan, ada yang keluarkan setiap bulan suci Ramadan. Karena dia keluarkan zakatnya bulan suci Ramadan tahun ini, maka tahun berikutnya bulan suci Ramadan dikasih keluarkan lagi. Kenapa bulan suci Ramadan? Karena katanya pahalanya berlipat ganda. Itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan harta kita yang lain?
ada mobilnya, ada rumahnya, ada emasnya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu kan jelas kita ada laporan kekayaan harta kekayaan negara LHKPN. Lihat saja jumlahnya itu. Kan setiap tahun kita laporkan kan, berapa tanahnya, berapa rumahnya, berapa emasnya, berapa mobilnya, dan dihargakan itu. Nah, jumlah total LHKPN itu kali 2,5% kasih keluar. Jadi sudah termasuk harta benda kita dengan penghasilan kita. Kan ada di LHKPN juga penghasilan per bulan dikali 1 tahun. Kan ada seperti itu. Apa pengeluaran kita jelas, transportasinya, untuk pendidikan anaknya, begitu. Jadi lihat aja LHKPN. LHKPN kita dilihat, oh jumlahnya sekian, kali 2,5% sekian. Kapan mau dikeluarkan? Nah, bulan suci Ramadan, misalnya. Bisa juga selain bulan suci Ramadan, yang penting hitungannya 1 tahun Hijriah. Bulan Muharram kah, bulan Safar, bulan Rajab, Sya'ban, terserah. Yang jelas 1 tahun Hijriah. Jadi khus min amwalim sadaqatan, apa maknanya khus? Itu bi'il amar, perintah langsung. Ambillah. Memang dipaksa ambil. Jadi perhiasan itu betul-betul dijaga. Kalau tidak mau hilang, kasih keluar zakatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita jadi pengurus masjid, pengurus musalla, ada di situ bagian pengurus musalla itu sebagai amil zakat. Nah, jadi amil zakat itu mendata berapa orang kaya yang harus kasih keluar zakatnya di sekitaran masjid itu. Nah, kemudian menghitungkan berapa yang harus keluar zakatnya Bapak tahun ini. Nah, ketika sudah dihitungkan, disampaikan, terserah dia. Jangan kita paksa. Terserah dia. Nah, semua menyampaikan. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini, Bapak punya LHKSN, LHKPN, jumlahnya itu kasih keluar 2,5%. Karena tertulis semua, ada laptopnya, ada radionya, ada televisinya, ada kacamatanya. Kacamatanya kalau ada emasnya kan penting itu. Jam tangannya ada Rado, Rolex, itu dizakati semua itu. Kenapa? Fungsinya untuk membersihkan harta kita. Nah, untuk membersihkan harta. Makanya jangan heran ketika ada terjadi kecelakaan, mobil baru lagi, tanya, sudah disakati mobilnya? Nah itu, seperti itu keadaannya itu. Jadi itu kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah memberikan peringatan kepada kita. Hus min amwalin sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu diberikan kepada siapa? Hanya 8. Jadi sudah jelas saya innamas sadaqah lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu ada 8 golongan saja. Ada yang bertanya, apakah zakat itu bisa untuk pembangunan madrasah atau pembangunan masjid? Kalau di daerah itu sudah terpenuhi kebutuhannya orang semua, artinya tidak ada yang lapar lagi, tidak ada yang lagi minta-minta, nah itu boleh ke masjid atau pembangunan madrasah, itu zakat. Tetapi kalau masih ada yang kelaparan, kasih yang kelaparan dulu terutama. Maksudnya kalau sudah tidak ada yang miskin, nah baru. Tapi kalau sudah kaya semua, nah itu. Kalau masih ada yang miskin, maka zakat itu diutamakan ke situ dulu. Peruntukannya zakat itu. Jadi jelas peruntukannya zakat. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan sedekah?
bukan zakat? Ada yang bisa jawab kira-kira? Karena sedekah itu beda dengan zakat. Zakat wajib, sedekah sunnah, infak dan seterusnya. Nah, makanya ada sedekah, ada infak, ada hibah, itu tidak ada hitungannya. Kalau zakat ada hitungannya. Nah, itu. Kenapa sedekah? Karena kita semua ini kan punya harta. Punya harta. Tetapi terkadang harta yang kita miliki tidak memenuhi syarat untuk zakat. Maka lewat jalur sedekah. Yang mana dimaksud sudah punya gaji, sudah punya harta, tetapi tidak diwajibkan zakat. Jadi artinya itu perlu kehati-hatian kita juga, bahwa apakah saya ini termasuk wajib zakat atau bagaimana. Nah, makanya ada sedekah. Nah, itu diimbangi dengan sedekah. Makanya meskipun kita sudah mengeluarkan zakat, tapi ditambah dengan sedekah supaya tambah bersih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan ini supaya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang berada di naungan Mahkamah Agung, khusus peradilan agama, tentu kita harus memahami hal ini. Nah, kita bisa saling menyampaikan, saling menginformasikan, tergantung yang bersangkutan bagaimana keimanan dan ketakwaan masing-masing. Nah, itu. Karena yang menggerakkan itu juga memang ada yang menggerakkan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa bersamaan itu di dalam ayat Al-Quran itu aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi mari Bapak sekalian kita saling mengingatkan, saya juga saling mengingatkan diri saya sendiri supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah sehingga kita bisa mengamalkan dua rukun Islam ini, salat dan zakat, yang bisa sejalan dengan baik. Terkadang memang kenapa digunakan kata sedekah dan kemudian diterjemahkan zakat, artinya begini, bahwa dalam kondisi apapun kita, baik itu miskin, baik itu kaya, silakan bersedekah. Gitu. Kita tidak mampu, zakat tidak mampu, kita sedekah. Baik waktu lapang, waktu longgar, waktu tidak longgar, sedekah. Nah, itu. Begitu maksudnya itu. Jadi itu penekanannya itu, bahwa kenapa disebut sedekah? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu sedekah juga disebut itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan penyampaian ini di bulan suci Ramadan ini kita berpikir-pikir untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap diri saya sendiri dan keluarga saya, dan untuk kita semua, kita saling mengingatkan itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari saldo tadi dengan ceramah tadi bisa menambah 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Pak Kutut Amir kode, insya Allah gitu. Baik, itu barangkali yang sempat kami sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesempurnaan ceramah pada sore ini. Kita tutup dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.